Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Alhamdulillah. Oke, kali ini saya mau bikin video a day in my life ya teman-teman. Nah ini dimulai dari pagi hari itu biasanya saya mandiin boscil dulu. Dan alhamdulillah ini boscil saya sudah belajar untuk menjemur handuknya sendiri ya teman-teman. Dan alhamdulillah sudah lumayan bisa, sudah lumayan rapi. Semoga kedepannya bisa lebih baik ya nak, amin. Oke, selanjutnya saya mau menjemur pakaian. Nah, ini tuh tadi saya sudah mencuci dari jam 5, tapi baru sempat saya jemur karena untuk membereskan pekerjaan yang lain ya, seperti memandikan anak itu biasanya saya prioritaskan. Baru kalau sudah selesai, waktunya untuk jemur-jemur terlebih dahulu seperti ini. Dan ini adalah pakaian kami untuk 2 hari ya teman-teman. Dan ini untuk mencucinya juga saya jadikan satu dalam satu mesin, tidak saya pisah-pisahkan untuk pakaian anak, pakaian suami, pakaian saya. Biasanya untuk saya pisahkan itu kalau emang udah kotor banget ya. Nah ini setelah selesai mandi anak saya langsung let's go main. Dan sambil anak main, sambil saya angkat cucian ke depan untuk dijemur ya, karena saya menjemurnya tuh masih di depan rumah seperti ini. Semoga ke depannya bisa diberi kemudahan, kelancaran rezeki untuk membuat jemuran di belakang, amin. It's okay, apapun itu kita harus selalu bersyukur ya teman-teman. Yang penting kita harus selalu berusaha dan berdoa untuk lebih baik ke depannya. Nah, saya ada sedikit tips untuk menjemur di depan agar kita bisa lebih menjaga privasi kita ya untuk pakaian. Nah saran saya kalau misal teman-teman emang menjemurnya seperti saya di depan seperti ini, sebaiknya untuk pakaian dalam itu tidak dijemur di depan juga ya, tapi dijemur di dalam rumah saja. Atau kalau emang harus banget atau kepaksa banget tidak ada jemuran di dalam, harus dijemur semuanya di depan ya, kalau bisa untuk pakaian dalamnya diumpet-umpetin gitu. Jangan sampai orang luar yang melewati jemuran kita bisa melihat daleman kita ya, karena menurut saya daleman itu adalah salah satu privasi yang harus dijaga. Tidak semua orang bisa melihat apa yang kita milikin, apa yang kita jemur ya. Nah ini cuacanya tuh baru mendung, tapi nggak apa-apa, is okay kalau hujan, karena emang udah beberapa bulan di Bekasi, di Cibitung khususnya tempat saya tinggal ini tuh belum hujan ya teman-teman. Dan banyak ibu-ibu, banyak teman-teman semuanya yang emang sangat berharap akan adanya hujan. Dan setelah selesai menjemur, ini tuh saya merapikan barang-barang yang ada di atas kulkas ya teman-teman, karena kadang kebiasaan saya dan suami kalau habis selesai dari mana itu langsung ditaruh di kulkas. Jangan dibiasakan ya teman-teman, agar kulkas kita bisa selalu rapi di dalam maupun di luar. Nah kemudian ini saya lanjut untuk cuci-cuci piring dan peralatan masak, karena tadi pagi alhamdulillah saya sudah selesai masak untuk sarapan. Dan ini waktunya saya harus membersihkan kembali sebelum nanti saya mau masak untuk makan siang dan makan malam. Teman-teman, tim yang tiap mau makan harus menu baru, atau tim yang selagi masih ada makanan bisa dimakan kembali. Kalau saya biasanya untuk saya pribadi selagi masih ada sisa makanan itu biasanya tetap saya makan ya teman-teman untuk makan siang. Tapi kalau suami saya setiap makan itu harus ada tambahan menu baru. Meskipun sisa menu makan sebelumnya tetap dimakan, tapi harus ada tambahannya lagi. It's okay ya teman-teman, setiap orang pasti punya kebiasaan tersendiri, dan selama kita mampu, apalagi itu suami kita sendiri dan kita sebagai istri, emang harus selalu bisa mencukupi dan mewujudkan apa keinginan suami ya. Selama kita mampu harus digarisbawahin. Nah ini cuci-cuci piring juga biasanya itu menjadi salah satu rutinitas kita sebagai ibu rumah tangga yang dalam kesehariannya tidak terhitung ya, karena kadang meskipun kita udah selesai makan tapi kita mau nyemil, mau apa, pakai peralatan makan lagi, kita cuci lagi ya. Inilah rutinitas kita ya ibu-ibu. Jadi kalau ada yang menganggap sebagai ibu rumah tangga sangat enteng banget, sangat happy banget, kita iyain aja, karena kalau kita menganggap enteng dan mudah, insya Allah semuanya juga akan terasa ringan ya.
Meskipun tidak dipungkiri menjadi ibu rumah tangga juga terkadang kita tuh merasa jenuh, kita merasa kesepian, kita merasa bosen dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau terus mencari kesibukan atau kita selalu bersyukur dengan apa yang kita lakukan sekarang yang sudah menjadi kewajiban kita, insya Allah semuanya akan menjadi ladang pahala untuk kita sendiri ya teman-teman, amin. Dan ini setelah saya cuci piring dan peralatan masak, saya tuh mau lanjut membersihkan dapur kedua saya ya teman-teman. Ini tuh tidak saya fungsikan sebagaimana mestinya karena ini biasanya tuh saya buat untuk naruh barang-barang atau mungkin untuk kerja suami saya yang perbengkelan di rumah gitu ya teman-teman. Soalnya suami saya tuh kalau libur atau kalau baru shift malam itu biasanya beliau menyibukkan diri dengan bongkar pasang kendaraannya ya teman-teman. Nah, disinilah salah satu tempat yang digunakan untuk bekerja di rumah. Selain kadang juga mengerjakan atau memperbaiki rumah gitu sih. Soalnya suami juga terkadang suka untuk memperbaiki rumah itu sendiri tanpa tukang ya teman-teman. Pelan-pelan sedikit-sedikit, yang penting dikerjakan sendiri biar bisa lebih hemat juga katanya. Meskipun emang progresnya agak kurang begitu cepat untuk melihat rumah yang bisa rapi seperti yang lain, tapi oke. Yang penting suami happy, yang penting ada progres untuk memperbaiki rumah ya. Kita sebagai istri, khususnya saya sih selalu mensyukuri apa yang ada di rumah, apa yang dikerjakan suami selama itu positif. Nah, di tempat ini juga kadang dibuat tempat untuk mainan anak saya ya, soalnya kadang kalau misal mandi itu dia suka bawa mainan dalam kamar mandi. Nah, untuk mengeringkan mainan disinilah tempatnya ya teman-teman. Nah, ini ada sisa mainan yang belum kering, jadi harus saya keringkan terlebih dahulu untuk bisa dibuat mainan lagi. Lanjut disapu-sapu untuk menghilangkan atau menyapu debunya ya teman-teman, karena meskipun jarang saya gunakan di sini, tapi setiap hari itu harus dibersihkan ya agar tetap bersih. Soalnya dulu saya berpikirnya kalau tidak digunakan itu akan bersih, tapi tidak, sebaliknya ya teman-teman, tetap harus dibersihkan. Lanjut, setelah selesai bersih-bersih dapur, ini tuh saya mau mencuci sepatu suami saya yang ada 2 yang udah kotor. Jadi ini saya menggunakan tips yang lebih cepat ya, yaitu saya pakai Soft Clean liquid atau sabun atau deterjen cair gitu 1 sendok, mereknya boleh bebas. Kemudian saya menggunakan soda kue 2 sendok ya teman-teman. Lalu ini saya tambahin dengan cuka makanan 2 sendok. Jadi dengan cara seperti ini tuh kita mencucinya jadi bisa lebih cepat, bisa lebih bersih dibandingkan kita mencuci menggunakan deterjen biasa. Nah, itu sudah saya praktekkan ya teman-teman. Ini adalah yang kedua kali. Kemudian jangan lupa ditambahin sama air hangat ya untuk mencairkan atau untuk membuat cairan ini agar bisa lebih banyak lagi. Selain itu proses kerjanya juga bisa lebih cepat. Dan ini saya menggunakan sikat untuk mencuci pakaian, jadi dicelupkan aja ke dalam cairan yang sudah kita buat tadi, terus digosok-gosok seperti ini, seperti biasa saat kita mencuci. Tapi kalau menggunakan cara ini tuh menurut saya bisa lebih cepat ya untuk bersihnya. Kita juga tidak perlu mengeluarkan tenaga yang lebih dan deterjen yang banyak, jadi bisa lebih hemat, bisa lebih cepat. Terus untuk proses mencucinya bisa dimulai dari bagian solnya terlebih dahulu ya, yang bagian bawah, kemudian naik ke atas, lalu yang terakhir bagian bawah yang paling kotor atau bagian telapak kakinya seperti ini, agar yang bagian atasnya bersih terlebih dahulu, baru kita membersihkan yang paling kotor itu di terakhir seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tuh saya mencucinya tidak di tempat cuci biasanya ya, melainkan di teras kamar mandi. Jadi teman-teman bisa melihat dengan seksama kalau kotorannya tuh emang udah bisa benar-benar langsung luntur menggunakan cairan ini ya teman-teman. Sehingga ini sangat rekom banget untuk teman-teman kalau mau mencuci sepatu dengan cara yang lebih dari biasanya untuk mempercepat ya.
Lanjut, ini saya mau lap terlebih dahulu kotoran hasil dari mencuci. Saya sudah selesai mencuci sepatu satu pasang, lanjut di sepatu lainnya. Oh iya, untuk yang bagian dalam sepatu ini tidak saya ikut gosok-gosok menggunakan cairan ini ya teman-teman, tapi nanti kalau misal dia udah kering, untuk agar sepatunya yang bagian dalam bisa wangi, itu nanti mau saya tambahin sama soda kue aja yang saya taruh di koran atau di tisu, dimasukkan di dalam sepatu. Insya Allah nanti sepatunya bisa jadi wangi ya, nggak bau lagi. Tapi kalau misal teman-teman mau mencuci menggunakan cairan ini juga nggak apa-apa, cuman karena ini tadi saya lihat nggak begitu kotor, jadi saya nggak mencuci yang bagian dalamnya ya. Nah, kalau untuk yang tali sepatu misal dia warna putih kan kelihatan kotor banget ya. Nah, itu bisa dilepas, kemudian direndam di cairan yang sudah kita buat tadi juga. Insya Allah nanti bisa langsung bersih ya. Ini kebetulan tali sepatunya juga warnanya gelap, jadi tidak saya lepas, cukup saya gosok-gosok saat masih tertali di sepatu seperti ini tadi. Nah, ini tuh menurut saya emang cara yang emang benar-benar sangat rekom banget, wajib dicoba untuk teman-teman. Dibanding yang sebelumnya tuh saya juga sudah pernah mencoba mencuci sepatu menggunakan pasta gigi aja, tapi menurut saya ini yang lebih cepat bersihnya ya. Meskipun emang kita harus membilasnya lagi nanti dan kita harus menjemur lagi, tapi is okay untuk hasil yang lebih maksimal. Ini kata saya worth it sih. Tapi kalau misal teman-teman emang buru-buru malamnya dicuci dan paginya mau dipakai sih, emang pakai pasta gigi aja nggak apa-apa saat mau mencuci. Nah, kalau emang masih ada waktu untuk menjemur, lebih baik menggunakan cara seperti ini ya. Tapi emang perlu diingat juga, mencuci sepatu dengan cara dikenakan air langsung seperti ini tuh bisa mengurangi tingkat kualitasnya dari sepatu ini sendiri ya, bisa tahan berapa lamanya itu jadi berkurang. Jadi emang harus jangan terlalu sering mencuci sepatu dengan air mengalir seperti ini terus ya. Ini bisa dibuat selang-seling aja. Kalau bisa juga sepatunya agar tidak sering dicuci bisa dibuat untuk ganti-ganti aja, jadi kita punya 2 atau 3 untuk sepatu di rumah ya, sehingga kita tidak terlalu sering mencuci sepatu menggunakan air seperti ini kalau kotor. Nah, ini alhamdulillah tuh sudah selesai, tinggal pembilasan, dan ini udah bisa dilihat ya teman-teman, hasilnya sangat bersih. Dan ini yang bagian depan, bawah, belakangnya pun bersih semuanya. Jadi dibilas langsung nanti kita jemur teman-teman. Masya Allah. Nah, ini sudah saya jemur di depan lagi karena tempat menjemurnya masih di depan semuanya, masih belum rapi semuanya, depan belakang. Insya Allah nice, kita selalu diberi kemudahan dan kelancaran rezeki ya teman-teman, amin. Nah, selanjutnya ini saya mau masak teman-teman. Saya mau lihat dulu stok di kulkas. Tadi tuh alhamdulillah saya sudah naro ikan lele yang tadinya dari freezer, saya pindahkan di kulkas bagian bawah. Dan ini lanjut mau saya bumbuin terlebih dahulu ya, nanti biar bisa langsung kita goreng. Nah, ini alhamdulillah sudah tidak membeku. Dan ini saya mau buat bumbu untuk ikan lelenya. Saya menggunakan bumbu racikan sendiri ya teman-teman, agar rasanya bisa lebih sesuai dengan selera, yaitu saya menggunakan ketumbar, kemudian bawang putih dan garam sesuai dengan banyak sedikitnya ikan yang mau kita bumbuin ya. Sama ini untuk penyedapnya saya menggunakan kaldu jamur. Kalau teman-teman ada micin boleh dikasih micin agar bisa lebih enak, lebih mantap. Nah, untuk kunyitnya saya menggunakan kunyit bumbu karena kebetulan kunyit yang saya miliki untuk bumbu dapur baru habis. Jadi saya pakai kunyit bubuk dan ini udah jadi, tinggal kita taruh di ikan lele. Tapi sebelumnya ikan lelenya mau saya cuci lagi, mau saya bersihkan lagi, mau saya lihat kepastiannya apakah emang udah benar-benar tidak membeku, baru saya pindahkan ke tempat seperti ini dan baru saya kasih bumbu yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Kita kasih air sedikit dan kita aduk-aduk, kita rendam untuk beberapa menit, baru nanti kita goreng. Sebelum goreng ikan lele ini tuh saya mau goreng
tempe terlebih dahulu ya. Kita panaskan dulu minyaknya, dan kalau sudah panas kita masukkan tempe yang mau kita goreng. Ini tempenya tuh biasanya yang makan saya sama anak saja, karena suami saya kurang begitu suka sama tempe dan tahu. Tapi saya selalu mengusahakan untuk selalu ada tempe dan tahu ya teman-teman, agar kebutuhan makanannya gizinya tercukupi dari tahu tempe juga. Nah, ini tadi sambil menunggu tempenya matang, saya tuh juga merebus air untuk saya gunakan merebus perbawangan cabai dan tomat ya teman-teman, yang nantinya mau saya buat untuk sambal. Dan ini tempenya sudah matang, lanjut diangkat dan ditiriskan. Kemudian waktunya goreng ikan lele. Dan untuk menggoreng ikan lele saya ada sedikit tips agar tidak meletus-meletus. Bisa ditambahin sama 2 bawang ya, atau dicampurin sama tepungnya bebas, langsung ditaruh di penggorengan, insya Allah nanti tidak meletus ya teman-teman. Dan ini setelah airnya mendidih, saya memasukkan bawang, cabai, dan tomat. Nanti kita tunggu sampai si cabai tomatnya matang, baru nanti kita buat sambal terasi. Karena menu untuk hari ini saya simple banget, cukup ikan lele, tempe, dan sambal aja. Dan sayurnya nanti tuh saya mau buat lalap kangkung ya teman-teman. Nah, ini ikan lelenya sudah, tinggal kita balik. Kemudian tadi cabenya sudah saya angkat dan ini saya ganti dengan kangkung ya. Nanti yang makan kangkung tuh cuman saya, karena suami saya masuk pagi dan pulang malam. Jadi biasanya kalau malam itu suami saya tidak makan sayur ya, cukup sama sambal sama ikan udah cukup. Dan ini lanjut part 2 goreng ikan lelenya. Jadi saya tuh tadi beli ikan lele setengah, isinya 6, karena biasanya kalau ikan lele tuh saya mintanya yang kecil-kecil agar nanti bisa crispy saat digoreng ya. Kemudian sambil menunggu ikan lelenya matang, ini saya mau ngulek-ngulek untuk sambelnya. Sambal terasi ya teman-teman, seperti biasa kita tambahin terasi sedikit, garam, dan penyedap rasa. Bisa dari kaldu jamur atau kaldu ayam atau micin, sesuai dengan selera teman-teman ya. Kemudian setelah selesai diulek-ulek, ini mau saya lanjut goreng terlebih dahulu, karena biar bisa tetap enak sampai malam nanti saat suami saya pulang ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu tips juga agar kita buat sambelnya bisa awet untuk beberapa hari. Setelah selesai direbus, diulek, kemudian digoreng yang dengan minyak lumayan banyak seperti ini, nanti kalau mau buat berhari-hari tuh bisa ya teman-teman. Kita taruh di toples yang kedap udara gitu, kita taruh di kulkas. Nah, nanti insya Allah bisa tetap enak berhari-hari. Cuman karena ini tadi saya nyambelnya nggak begitu banyak, jadi cukup sampai nanti malam aja, dan saya taruh di tempat kecil. Kemudian setelah selesai masak, ini saya lanjut bersih-bersih rumah terlebih dahulu, sapu-sapu ya teman-teman. Karena biasanya saya tuh kalau udah selesai masak emang sebisa mungkin rumah harus dalam keadaan sudah tersapu ya. Meskipun belum dipel nggak apa-apa, tapi minimal sudah disapu terlebih dahulu. Nah, nanti kalau misal kita emang ada waktu, kita nggak capek banget, bisa lanjut dipel lagi. Tapi kalau emang kita sudah rasa lelah, letih, dan ingin sejenak istirahat, ngepelnya bisa ditunda ya untuk nanti malam atau mungkin besok pagi. Yang penting untuk keadaan debunya tuh sudah menghilang dari rumah kita, jadi saat kita buat jalan, saat buat kita duduk itu sudah anti debu ya. Dan ini Masya Allah anak saya menemani setiap waktu, setiap saat saya ngapa-ngapain di rumah. Terima kasih ya nak, semoga ini bisa membuat kamu nantinya mengingat di masa kecil juga kita diajarin mama untuk ini itu, jadi nanti bisa mengerjakan pekerjaan rumah juga meskipun laki-laki ya. Masya Allah, amin. Dan ini masakan saya tadi ya teman-teman, sederhana tapi kalau dengan nasi hangat dan dimakan dengan anak bersama suami, Masya Allah lezatnya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat, semangat, dan semoga termotivasi untuk bersih-bersih dan ngapa-ngapain di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.